Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang kembali di channel YouTube kami Peribumi AS, perkumpulan ibu-ibu milenial asli Sunda. Oke, masih bersama saya Intan, tentunya dengan rekan saya Istiqomah. Buat temen-temen yang udah subscribe, yang udah dukung kami, udah like, udah mau komen, terima kasih banyak. Dan bagi yang belum, dukung kami yuk dengan cara subscribe, Like, komen, dan share ke teman-teman kalian tentunya. Buat teman-teman yang di luaran sana, entah itu lagi ada di rumah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, di kali ini masih tetap ya, kita akan membahas yang namanya permasalahan di dalam kehidupan rumah tangga. Dan di kali ini kita akan ngebahas yang namanya kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan sebelum menikah dan sesudah menikah. Nah, kalau kebiasaan sebelum menikah bedanya banget atau cuma masih ada di atas hal wajar? Gak tahu sih, menurut aku mah asa beda jauh gitu. Jauh. Emang hal apa sih kebiasaan sebelum sama sesudah? Kalau sebelum nikah, kalau pacaran tuh mau kemana-mana ayo gitu, mau main kemana ayo Ayolah gitu dijabanin gitu ya istilahnya. dijunjung gitu, lah kemana-mana dijunjung gitu. oke gitu kan. Ada Aida mah kan udah nikah mah mau kesini males. Mau kesini capek gitu, terus gitu sih yang berubah gitu ya. Cuman itu doang. Kalau soal kasih sayang, Kalau kasih sayang mah sama aja, sama nggak ngerasa berubah gitu, dia berubah enggak sih. sama perhatian Ya beda banget. Kalau baru pacaran kan Promosi say. udah mandi belum, udah makan belum, udah ini belum, udah sholat belum, udah ini belum. Sekarang mah kan sekarang nggak perhatian, nyamaknya cina ge modolek ditanyakan wis modal can geus dahar can piraku cina geus dahar can lapar mah dahar meureun. Terus nah ada gitu yang kemarin Da lain budak cina ngomong. terus berarti kemarin kita budak baheula. oh gitu. Kalau teteh mungkin Soal apanya nih? lagi pacaran sikapnya gini, udah nikah Kalau gini. soal sikap sih ya ada sih. Kalau soal lo mungkin kali enggak, mungkinnya karena emang aku bandingin gitu sama yang masa lalunya sama sekarang ya emang kayak gitu kali Berarti gitu. aman ya. Nggak aman-aman juga, cuman ya gitu yang namanya masa-masa awal pacaran, masa-masa promosi teh ya. Berarti rata-rata gitunya. Gitu. Jadi emang gitu. sifat yang sesungguhnya tuh setelah menikah, Setelah menikah. terlihatnya setelah menikah. Aku udah riset nih ya guys, kata cowok yang namanya rumahnya para lelaki itu kendaraan dan rumahnya para istri adalah rumah. Nah, jadi kalau misalkan rumah kita udah diberesin sama kita dan ada orang yang berantakin, pasti marah kan. Baliknya juga kendaraan kalian ada yang ngerusak, ada yang kotorin, kalian tuh udah masukin ke salon, udah masukin ke car wash, udah bersih-bersih, terus si istri kalian ngotorin, pasti kan kesel kayak istri. Yang paling kesel tuh kan kalau aku udah bersih-bersih, udah nyapu, udah ngepel, terus udah beres-beres, udah rapi-rapi rumah, suami dateng ngeberantakin kan. Balik kerja jaket, topi di lantai, berserakan di mana aja kan, kesel kan ya. Terus cucian udah dilipet-lipet, waktunya ngambil udah dirapi-rapi sama istri, waktunya ngambil aja paling bawah, beset gitu. Kesel kan. Paling gampang kok ngambil baju itu, misalkan kita yang mau yang di bawah nih, angkat dulu, ambil. Kalau mau paling nggak mau ribet ngangkat, udah aja yang paling atas aja gitu.
kan bilangnya gini, yang paling atas kan udah dipakai kemarin kan. Nah, gitu. kalau kayak gitu angkat dulu say. Itu teh nggak bobotnya juga nggak 20 kilo say. Kita aja juga emak-emak ya 25 kilo. Angkat atas Gak, sisanya. galon aja juga kita masih bisa. Nggak bisa kalau ada suami. Oh, Kalau ada suami kalau nggak ada bisa. suami. Itu karena ibaratkan apa Terpaksa. pengen. Iya, ya kita masa mau nungguin suami kalau minum sok. Enggak. Kalau ada suami mah bukain Iya. botol aja nggak bisa. Ala-ala say. Pengen dimanja. Nah itu. Nah selain itu apalagi yang paling fatal yang bikin gendok, bikin kesel apa? Main handphone. Nah itu sih kebanyakan para cewek, para istri paling kesal soal handphone. Apalagi kan udah main game, terus main game ML, udah nggak bisa diganggu tuh. ML. Apa tuh ML? Jangan salah pikiran ya, jangan traveling tuh pikiran. ML itu Mobile Legend, bukan ML, bukan ML bukan MLM juga bukan. Mobile Tapi Legend. Mobile Legend. Nah, emang istri sendiri sama suami suka main? Kalau Ikutan. sekarang sih suka ikutan istri. Kalau awal-awal dulu kan baru awal nikah suka kesel gitu, suami main ML terus istrinya di didiemin gitu, diacuhin, mau bicara juga nggak didengar, fokus aja main ML. Nah Gimana sebelum ikutan otomatis kan ada omongan terdahulunya dong. Sebelum ikutan kamu protes nggak? Protes? Ngomongnya kayak gimana sih? Udah nikah aja sama ML. ML ya, bukan LC. Ngapain nikah sama orangnya kalau yang di sentuh-sentuh juga game terus sama handphone. Ibarat kayak nyam kali ya. Ijab kabulnya salah nyebut nama deh. Salah nyebut Mobile bukan Legend. istri tapi Mobile Legend. Sebal sok itu dah istimewa. Geus we tuh kawin aja HP tong yang jeung neng gitu yang kawin ayo nuduhin cowok teh HP jeung HP itu. Nah, komen nggak dia tanggapannya? Senyum aja deh dari masa. Kalau suami itu teh gimana? Kalau suami aku emang nggak ngegame sih dia. Ibaratkan kalau dia bukan ke handphone itu bukan main game, tapi yaitu cari-cari informasi soal hukum, soal ya wawasan lah kalau dia soal baca-baca kayak Ya gitu. mending dong kalau gitu mah jadi main handphone juga nggak cuma-cuma. Ya tapi ibaratkan sama aja bu. Oh, sama aja. Kita ya ngegame kita bisa ikutan bu. Kalau kita soal kayak hukum soal yang Nggak kayak ngerti gitu ya? kalau nggak ngerti ibaratkan coba Longo doang. melongo doang. Lagian dia bisa berjam-jam diem di handphone ataupun di laptop. Dia kan mending ya kalau suami istri tuh main game kelihatan kan sama kita. Kalau suami gua kan enggak bu. Suami guanya ada di ruang tengah di rumah sebelah gitu. Oh, jadi ada ruangan tertentu. Bu, diibaratkan kalau misalkan Ruang kerja. nah kadang gua juga suka kayak gini. Dia diem di sono, emang dia cuma cari-cari informasi. Kadang gue juga suka traveling bu. Suka berprasangka buruk Nah gitu. itu suka banget dia itu emang Kerjaan apa? Tapi kadang emang gue juga suka kepo. Suka kepo ya, bukannya nggak ini ya saya yang namanya zaman sekarang ya. Cewek-cewek yang kayak gitu udah banyak banget ya. Banyak. Udah ganas banget. Rata-rata pasti keluhan istri tuh suami main HP terus, main game gitu. Terus aku juga udah ikutan main game, dianya kan gak mau mabar bareng kan. Ih, alasannya kenapa tuh? Mungkin beban. Bebannya? Aku yang gak bisa main. Jadi turun terus levelnya, turun terus. Oh, emang kalau turun level kenapa? Jadi
tiap aku main turun terus levelnya, kan kalau kalah turun bintang gitu. Oh gitu. Tiap main sama istrinya, Iya, bintangnya turun terus, ya, makanya apa dia dong sayang, ibaratkan nyenengin istri dia gitu. ngomong kalau dia teh mabar yuk, sok we neng teh heula cenah. Mah mau turun bintang serius gitu. Gitu. Badung gua. Emang sih yang namanya dunia pernikahan emang salah Ada satunya kayak gitu sih, ibaratkan itu menurut aku walaupun hal-hal sepele jangan dianggap sepele gitu. Maksudnya kalau misalkan kita sebagai yang namanya cewek ya, kalau aku nggak tahu nih kalau Isti, kalau aku oke, lu berbuat kayak gitu gue pendem, gue simpen gitu, cuman pada saat ntar ada waktunya. Kalau aku seperti Jadi bom waktu gitu. gitu. Lu gini ya, ibaratkan mana ada ngomong ada kumaha lagi sok jik, tapi suatu saat Intan kayak gitu kamu ngomong udah gitu, ibaratkan kumahanya jor wae gitu, mana ada kumaha wae oge asal mungkin pada saat orang gitu mana entong komplain gitu. Kalau aku mah kalau Isti kayak gitu Nggak tahu. nggak pernah. nggak pernah ya, bagus lah. Tapi kalau misalkan ngambek gitu langsung ngomong mana gitu enggak. Ngambek pada diem. Jadi diem-dieman. si aja diem, kalau istri lagi ngambek diem gitu. Gua mah enggak, dulu mah iya kalau marah langsung ngomong gitu. Kalau sekarang mah emang dapat suaminya pendiam, jadi guanya juga diem. Diem. Tapi malahan mendingan gua langsung Ngobrol gitu. ngomong daripada diem gitu. Pendem, udah mendingan kayak dulu gitu. Kalau istri mah kan gitu. Jadi kalau ada masalah misalkan istrinya lagi ngomong kan, si A-nya pergi aja gitu. Jadi mending kene tong di layanan mencariin di layanan udah ngadon ngajak gendam sih. Jadi kan curhatnya ke yang lain gitu. Maksudnya yang lain teh si Tete apa siapa gitu. Ya, tapi lebih baik ya buat para cowok di sana, lebih baik dengerin lah si perempuan mau ngomong apa. Ibaratkan nggak ngomen aja juga dengerin gitu. Karena si cewek itu berkeluh kesah itu ke suami gitu. Paling Dan, nyaman sih sama suami kalau. Nah, dan kalian juga tahu tahu gimananya maunya si istri itu ya dari situ, dari omongannya itu gitu loh. Itu Jangan ini mah istri ngomel tinggalkan mungkin numpuk meletup sya. Eta itu yang bikin fatal mah itu menurut aku mah. Nah, selain nge-game apalagi yang paling gondok, yang paling sulit kebiasaan? Ya itu kalau cerita tuh kan, kalau cerita nih aku lagi curhat sama suami nggak didengerin, nggak didengerin apa gimana gitu. Tahu males gitu. Nggak tahu males dengerin curhatan istri apa gimana. Karena Tapi kalau waktu pacaran sering curhat nggak? enggak juga. Oh enggak, ya mending lah. Jadi ibaratkan kebiasaan menikah sebelum menikah sama sesudah menikah sama. Kalau dari masalah itu. Tapi kalau curhatnya, jadi aku mending gini, kalau curhat mending di handphone. Lewat chat. Lewat misalkan lewat WA gitu. Jadi direspon. Kalau langsung gini curhat. Gini aja. Diem. Henteu kieu, henteu kumaha. Diem Diam we. Kesel. Oke. Nah, selain tadi bilangnya apa? Soal kebersihan handphone. Kalau soal makan nih, gimana tuh? Ada nggak? Enggak sih, kalau makan aku suka ini, dia juga suka ikut aja gitu. Cuman kalau susahnya gini tuh, Neng mau makan sama apa? Terserah. Kadang ya lawan isi naros, ya mau jeung naon? Terserah. Jadi gitu. Tapi mendingan kan kalau terserah juga dimakan kan? Dimakan. Nah, itu kalau suami kalau suami gua ngomong ya terserah,
Tapi nggak Ibaratnya dimakan. nggak dimakan, nggak suka gitu. Gua masak sayuran, dianya gini, kenapa nggak masak sayur nggak dimakan, makannya cuma lauk pauknya doang gitu dia. Ya mendingan gitu ya, sekarang jengkol dia udah seneng. Oh suka. Sekarang seneng jengkol. Baru. Baru nggak tahu tuh dia dapat inspirasinya dari mana, nggak tahu. Juga yang nggak bikin jengkol, semur jengkol kayaknya enak kata dia. Nggak tahu Lagi ngidam mungkin. nggak tahu juga. Tapi kan yang namanya orang Sunda gitu iniin nasi liwet sama sama jengkol, pate, terus apalagi lalapan yang kayak gitu. Nah, Bikin udah ngiler gitu. Nah kalau pergi ke restoran ke mana-mana aja juga dia nggak pernah mau pengen menunya nasi liwet, kagak dia mah. Makannya apa? Iya gitu, ala-ala. Steak gitu. Nah itu, kalau kita kan kalau Orang pergi, Sundanya, ada ya orang Sunda mah. maksud aku tuh yang masakan yang nggak pernah kita makan sehari-hari di rumah itu kayak gimana gitu. Ini enggak. Nggak mau mencoba gitu. Nah itu, beratkan. Jadi kalau dia sering makan itu udah aja itu. Iya, monoton gitu kalau makanannya. Makanya gue nggak. Kalau aku makan gini ya, oh makan ini kayaknya enak, belum nyobain yuk kan gitu kan. Enggak, apalagi dia nggak senang sama yang namanya pedas-pedas, nggak bisa. Susah dong kalau masak, kita kan suka pedas kan. Misalkan Tete suka pedas. Paling dia paling banter itu saus apa sih namanya, saus sambal. Kalau kita kan saus sambal kagak enak ya. Kalau kayak masak gitu ngulek ya. Sendiri. Nah itu kan yang namanya makanan juga suka ada kebiasaan yang sulit diterima, ada yang juga nggak gampang diterima ya. Nah itu kayak tadi Isti aja juga kebiasaan makan dia bisa masuk ngebarengin itu aja. gampang. Kalau aku enggak gitu. Oke, selain itu soal masalah kebiasaan tidur gimana? Kalau tidur sih aku suka ngigo gitu. Ngigonya ngigo apa nih? Ntar dulu, bentaran. Jangan-jangan ngigo mantan. Wah. Gua dong. Kalau ngigo mantan, wah dunia persilatan. perang dunia kedua. Cigana ukar karek kuayoge salah sebut ngaran Terus langsung udang siap. Lo maksud? Wah langsung gitu kata-kata. Enggak deh, kayaknya kalau soal mantan kan aku pacarannya lama gitu, jadi mantannya ya aku gitu. Oh jadi cinta pertama? Bukan cinta pertama, maksudnya kan aku mah hubungan pacarannya lama, jadi kan mungkin ada mantannya juga kan udah lupa gitu. Mungkin ada juga kan udah lupa. Tapi kan nggak tahu terkesannya lebih terkesan mana. Iya sih nggak tahu. Tapi artinya nggak pernah. Gue jadi ngomporin ya guys. Jadi panas gue. jadi langsung asalnya positif tinggi. Jadi ibaratnya sekarang Jadi nggak geber. Kalau ngigonya sih masalah keseharian, seperti di kerjaan gitu kan. Kayak gitu, mau dibungkus apa mau minum di sini gitu, model gitu. Terus pakai telur gak gitu aja. Yang keseharian gitu. Kadang asa bawa durian ya Neng ya, beli durian yuk gitu. Ya suka durian ya? Suka, kadang suka. Isti juga suka? Suka banget. Banget. Pokoknya durian, pokoknya mantep ya. Ngomong durian montong, bener. montong dibeli, udah mahal. Kalau suami gua mah enggak suka durian, enggak. Oh berarti nggak suka yang tapi kalau dulu waktu pas lagi pacaran, karena aku emang suka banget sama durian, dia bawa durian tuh padahal dia itu nggak suka baunya aja juga dia nggak mau itu dulu. Makanya ibaratnya kirain gue dia juga suka gitu. Tapi bawa kagak, cuma bawa doang, ibaratnya bawa doang. Kesini aku taunya, kesini dia nggak dulu suka mau promosi say. Iya, bener. Mahugi mencerainya. Tapi ibaratkan kita makan di depan dia aja juga dia nggak kayak tahan apa. Iya. Selain soal makanan, kebiasaan apa lagi yang bikin nggak bisa langsung diterima? Tadi kan kalau soal kebersihan, main game, handphone, terus makanan, terus
tadi tidur nih. Selain itu ada lagi. Mandi mungkin. Nah, soal mandi nih guys, ada tuh cowok lebih dari mandinya lebih dari cewek, ada nggak? Ada. Nah. Ada. Suami you? Enggak. Enggak. Suami aku mah serepet gitu mandi pakai. Serepet apa lagi? Tere. Oh, tere gitu. Wow. Mandi kadal. Bersih gitu. Teuing. Terus Nah, kalau lama mah itu berak. Kalau berak lama. karena sambil main handphone Main sama handphone. rokok ya. Nah, itu Kalau- bisa diterima ya. Suami teteh Suami lama. aku lama. Oh. Enggak, kalau mandi emang enggak gitu. Oh, enggak. Oh, berarti Kayaknya sama. kayak koboi aja juga. Hmm. Ya itu rata-rata kalau lagi berak doang yang lama. Berak mah lama. Nah, Aku mau udah beres apa dia masih kayak si kene di WC. Kadang suka kesel, kalau BAB tuh jangan bawa handphone lama gitu, suka gitu. Itu. Nah, itu tuh yang namanya kebiasaan-kebiasaan yang apalagi nih jadi Ya, pelajaran ya buat kalian yang Itu mau masalah dari sisi cowok. Kalau masalah dari sisi cewek dari Kalau- sisi kita cewek. kalau dari sisi Sisi cowok mungkin nggak tahu ya. Nah, kalau misalkan nih ya enggak. kalian nih para cowok enggak cewek nih gini-gini ya boleh berpendapat so nah boleh berbagi lah gitu. Nah, itulah yang mau kita bahas sebelum aku mau closing nih guys. Masih mau nunggu nih kita ya. Siapa yang mau cerita, Mau berbagi cerita bisa di cerita. sini. Mau komen aja juga nggak apa-apa. Nih aku punya pengalamannya kayak gini nih teteh gitu. Komen di Oh, bawah. komen aja kalau enggak di Di media medsos kita. sosial. Nah, jangan sungkan, tenang. Aku mah nggak mau di apa sih namanya teh di huar-huarkeun teh naon. Dipublikasikan. Dipublikasikan, tenang. Kita nggak bakalan dikasih tahu nih si A tentang si B. Tadi aja juga nih ada curhat teman aku gini-gini tuh soal main handphone. Itu teman-teman aku yang kayak gitu. Itu Enggak bakalan peribahasa. diceritain namanya. Enggak, tenang aja, privasi. Belum aku mau closing, aku punya bukan kata-kata mutiara ya, ini kata-kata kata-kata urang gitu. Perubahan soal kebiasaan sebelum menikah dan sesudah menikah memang menerimanya emang agak berat ya awalnya. Namun di tengah kacau, di tengah-tengah kebiasaan, namun ingat pada akhirnya akan indah. Amin. Mudah-mudahan ya. Harus Bisa ya. menerima ya, Nah, harus menerima gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah mau dukung kami dan udah mau nonton. Saya Intan. Saya Istiqomah. Kami pamit undur diri. Terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa like, subscribe, dan Komen, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.